Shalom, bertemu lagi dengan saya Didi Juli. Dalam video kali ini saya akan menanggapi ceramah dari Umi Irena Handono, di mana beliau mengatakan bahwa Yesus baru diangkat jadi Tuhan pada waktu Konsili Nikea tahun 325 Masehi oleh seorang raja yang bernama Konstantin. Benarkah demikian? Mari kita lihat videonya. Pada klimaksnya saya bertanya tentang sejarah gereja. Saya katakan, Pater, menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan. Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Yang melantik Yesus jadi Tuhan siapa? Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang raja Romawi, yaitu Konstantin. Benarkah Yesus baru diangkat menjadi Tuhan itu di Konsili Nikea tahun 325 Masehi? Mari kita bersama-sama membahasnya. Mungkin ada yang bertanya, apakah Konsili Nikea itu? Nah, Konsili Nikea ini memang benar terjadi pada tahun 325 Masehi. Dan konsili ini ada karena munculnya seorang yang bernama Arius yang ajarannya sangat meresahkan gereja dan sangat menyimpang dari Alkitab. Arius mengajarkan bahwa firman adalah ciptaan dan dia lebih rendah dari Bapa. Jadi Arius ini dengan terang-terangan sangat menolak keilahian Yesus. Nah, di dalam konsili ini sebenarnya bapak-bapak gereja ingin meluruskan pandangan Arius yang salah dan berharap Arius kembali ke jalan yang benar. Dilakukan pada tanggal 20 Mei sampai 19 Juni tahun 325 Masehi di Nikea yang dihadiri oleh 318 pemimpin gereja dan 5 diantaranya adalah wakil dari wilayah barat. Dan konsili ini dipimpin oleh uskup yang bernama Hosius, uskup dari Cordoba. Selain membahas tentang kristologi, konsili ini juga membahas tentang kontroversial Paskah dan juga sah atau tidaknya jika ada orang yang percaya itu dibaptis oleh bidat atau aliran sesat. Nah, dari 318 pemimpin gereja yang hadir, hanya 3 orang saja yang tidak setuju dengan keputusan konsili ini, yaitu yang pertama adalah Theodorus dari Laodikia, yang kedua adalah Narsiskus dari Neromias, dan yang ketiga adalah Eusebius dari Kaisarea. Jadi salah besar ya kalau dikatakan bahwa konsili ini mengangkat Yesus jadi Tuhan, karena fakta sebenarnya Konstantin ini adalah orang yang sama sekali tidak tertarik dengan urusan-urusan teologis. Dan dia juga tidak ikut campur dalam konsili ini. Dia hanya menyediakan tempat, atau dibilang dia mengakomodir saja. Jadi tidak ikut campur, apalagi mengambil keputusan. Juga tidak ada agenda dalam konsili ini yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan, karena Yesus sudah diakui sebagai Tuhan sejak gereja mula-mula, bahkan para rasul pun sudah mengakuinya. Bisa dilihat di dalam Alkitab. Nah, sebenarnya dari mana sumber yang mengatakan bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan di Konsili Nikea? Mungkin ada yang ingat, ada novel yang paling kontroversial dan juga difilmkan yang berjudul The Da Vinci Code. Yang novel ini diluncurkan pada tahun 2003. Nah, novel ini sangat kontroversial karena dia sangat melecehkan kekristenan dan dia menulis fakta-fakta yang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta sejarah dan tidak alkitabiah. Karena itu hanya fiksi, karangan, dan Brown saja.
Nah, apa yang menjadi kontroversial dalam novel ini? Yang pertama, di dalam novel ini dikatakan bahwa Yesus pernah menikah dengan Maria Magdalena dan menghasilkan keturunan biologis, yaitu seorang anak perempuan. Dan yang kedua, dikatakan di dalam buku ini bahwa Yesus baru diangkat jadi Tuhan di Konsili Nikea. Nah, buku ini adalah buku fiksi yang sama sekali tidak sesuai dengan fakta-fakta kekristenan dan juga sangat menyimpang dari Alkitab. Dan kekristenan sangat mengecam buku ini karena ini sungguh memalukan kekristenan. Nah, sangat disayangkan sebenarnya ya kalau ceramah itu sumbernya dari buku-buku fiksi seperti ini. Nah, semoga tidak terjadi ke depannya. Dan biarlah apa yang sudah menjadi pembahasan saya kali ini mencerahkan kita semuanya dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang dituduhkan kepada kita orang Kristen dan juga Katolik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.